Beberapa tahun lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan, saat menjelang satu suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak laut. Jikapun boleh, berbangga diri, saya sudah menjajakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja, pada malam satu suro, bisa dipastikan juga puncak laut sangat ramai. Tentu saja, tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak laut bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang, termasuk saya, karena satu teman yang lain berhalangan untuk datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja, dengan maksud yang baik insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjukkan pukul 15:30. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak, selamat-lambatnya pukul 11 malam sudah di puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrak pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabraknya, hingga banyak pendaki pemula yang urung naik, karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski berbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada Puslimah yang selalu ada sesajinya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kerabat belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu, seperti yang sudah saya tuliskan, berdiri angkuh pada ketinggian 3.265 mdpl di atas laut. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang mati atau ngaso atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi, karena dalam catatannya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargo Dalam, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya, dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Harga Dalam diyakini sebagai tempat pemasokan Prabu Brawijaya. Harga Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali kepada cerita mistis yang saya maksud dari tulisan ini. Seperti juga sudah saya narasikan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya tidak percaya, atau tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik tentu menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahannya dan laut kemisteriusannya. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti semisalnya, saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan atau salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, ia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan laut itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi, karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik ke laut dibandingkan kami.
Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya, dan memang begitu adabnya ketika bertemu jalak gading saat mendaki Gunung Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan jalak gading, itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Berjumlah belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud untuk salam saya, maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan oleh orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya, kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir yang ada di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Kami beristirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu dengan berbau misteri. Di pos 2 ini, ada pernah satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menuju hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3, tidak terjadi hal-hal di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam, adanya membuat kami sesekali ngedumel meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4, dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat. Menurut saya, bisa bayangkan keadaan hujan harus meniti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari teman kami. Asem, aduh tenan. Awal pergi GKB, cuk. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Lalu, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh dari Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu, kurang konsentrasi sedikit saja, fatal akibatnya pada trek pos 3 ke pos 4 ini. Alamat tergelincir ke lembah yang curam adalah konsekuensinya. Terlihat sekali, Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada di paling belakang, atau sering diistilah sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta, saya menaruhkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit, kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawa Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya, memberi kode 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Belumlah 10 meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sautan belasan dari ketiga rekan kami, melainkan belasan suara cekikan, suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan-akan kami meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorang lagi, yaitu gadis yang masih kecil. "Kang, krungu suara wedok ra?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud itu 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Kami terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega, karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter, memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil.
Tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan dilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. Pun dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikan percis yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada ujung jurang yang ada di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Tawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain sana. Siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedumelan yang bisa jadi mereka tidak mendengar, tetapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan yang disebabkan oleh mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4 yang mungkin kira-kira 40 menitan dari tempat kami istirahat, ya lantas mendengar suara cekikan sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami, waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menumpuk. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saja merasa ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh ini, hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan dan banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan perjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tentu tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga kemudian hari ini menjadi pengalaman, dan selanjutnya, saat mendaki kami selalu mempersiapkan berbagai hal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka, dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka. Maka, kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lain sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum diketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan dan mungkin karena saking capeknya, hingga saat kami saling diam, saya dapati malah Ismail ini sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut terbahan di tenda dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada dua orang gadis yang sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut terbahan di tenda. Dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami, ada dua orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah meracau tak tentu arah. Nyawanya belum genap, kata orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan dua gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya, saat kami cari keberadaan dua gadis tersebut, sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasannya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi, hal-hal buruk yang menimpanya dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersama dengan itu, syukur alhamdulillah rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka sedikit saling menyalahkan di antara kami. Sepertinya hal kami. Mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu, kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi hari, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh pos 4 ketika akan menuju ke pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai di goa Bukit Lau yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu,
Tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung ada bapak-bapak, seorang penjual di warung pos 5 ini malam itu hendak turun. Mungkin bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui. Jadi salah satu sorot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau itu mereka salah. Dan mereka bercerita seperti yang saya tulis di atas, barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki laut. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tak ada jaminan meski berpengalaman lantas segalanya baik-baik saja.